Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Pancasila. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Winarni, guru PPKN dari SMP Negeri 189 Jakarta. Mengawali pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Apa kabar anak-anak Indonesia semua? Tetaplah semangat belajar meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Salam sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap belajar di rumah. Pada pembelajaran kali ini, kita masih akan mengkaji tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Khusus pada kali ini kita akan kaji tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak semuanya, siapa yang tidak mengenal tokoh berikut? Beliau adalah sang proklamator. Perjuangan yang luar biasa yang sudah beliau lakukan demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Nah, perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan itu perjuangannya sangat panjang. Baik itu yang dilakukan sebelum tahun 1908 maupun yang dilakukan setelah tahun 1908. Nah, apa perbedaannya perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908? Kita lihat berikut ini. Sebelum tahun 1908, perjuangan Indonesia itu dipimpin oleh raja atau tokoh bangsawan maupun tokoh agama. Akan tetapi, yang setelah tahun 1908, perjuangannya dipimpin dan digerakkan oleh kaum terdidik atau kaum terpelajar. Kemudian yang kedua, sebelum tahun 1908, perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Sedangkan setelah tahun 1908, perjuangannya sudah bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah di Indonesia. Kemudian perbedaan yang ketiga, sebelum tahun 1908, perjuangannya bersifat fisik, dilakukan dengan mengangkat senjata. Sedangkan setelah tahun 1908, dilakukan diplomasi dengan menggunakan cara-cara modern, seperti melakukan perundingan, melakukan lobby, dan sebagainya. Kemudian perbedaan yang keempat, pada sebelum tahun 1908, perjuangannya terfokus pada pemimpin yang karismatik. Tetapi yang sesudah tahun 1908, perjuangannya itu memiliki organisasi yang memungkinkan dilakukannya kaderisasi. Lalu perbedaan yang kelima, sebelum tahun 1908, perjuangan itu bersifat reaktif dan spontan. Sedangkan sesudah tahun 1908, perjuangannya sudah memiliki visi yang jelas, yaitu terwujudnya Indonesia merdeka. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan tokoh berikut. Di sini ada 3 tokoh, pastinya kalian mengenal di antara ketiganya. Nah, sekarang silakan kalian sebutkan nama tokoh-tokoh tersebut, lalu ceritakan perannya dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Lalu hasil cerita kalian tulis di dalam lembar atau kolom tersendiri, lalu laporkan kepada Bapak dan Ibu guru kalian. Anak-anak semuanya di seluruh tanah air, kita tahu bahwa pada tanggal 20 Mei
tahun 1908 ada peristiwa yang sangat penting di Indonesia, yaitu berdirinya Budi Utomo atas inisiatif dari Dr. Sutomo. Ini organisasi yang sudah bersifat nasional dan berbentuk modern. Ada juga tokoh yang terkenalnya dalam mendirikan Budi Utomo tersebut, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Penggagas lahirnya Budi Utomo, beliau adalah dokter lulusan Stovia atau Sekolah Kedokteran Jawa. Tokoh itu menyadari betapa terkekangnya dan tertindasnya rakyat Indonesia akibat penjajahan Belanda. Maka itu, rakyat perlu diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan sekaligus menumbuhkan kesadaran kebangsaan, sehingga penindasan atau penjajahan yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda tidak berkepanjangan terjadi di Indonesia. Maka dari itu perlu mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Nah, gagasan mereka disambut baik oleh para pelajar Stovia. Organisasi Budi Utomo itu, istilah Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata bodhi atau budi yang berarti keterbukaan jiwa atau bisa diartikan juga dengan pikiran atau kesadaran. Sedangkan utomo berarti sangat baik atau luhur. Jadi makna Budi Utomo adalah perkumpulan yang akan mencapai suatu tujuan didasarkan pada keluhuran budi atau kebaikan tabiat. Organisasi Budi Utomo ini mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Hal ini berarti bisa disimpulkan bahwa organisasi tersebut bersifat sosial. Kenapa? Karena pada saat itu belum memungkinkan untuk melakukan gerakan yang bersifat politik, sehingga hanya bersifat sosial saja. Budi Utomo ini awalnya terbatas hanya untuk wilayah Jawa dan Madura. Pada tahun 1908, persisnya di tanggal 5 Oktober, Budi Utomo mengadakan kongres pertamanya di kota Yogyakarta. Nah, apa hasil kongresnya? Salah satunya adalah menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pendidikan, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Budi Utomo mendapatkan dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik. Para pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih luas. Kemudian Budi Utomo menetapkan tujuan, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, agama, dan jenis kelamin. Jadi sekarang tidak lagi hanya terbatas di Jawa dan Madura saja, tapi sifatnya sudah meluas dan itu pun tidak boleh dikelompokkan berdasarkan keturunan, agama, dan yang lainnya. Jadi sifatnya menyeluruh. Jadi Budi Utomo itu benar-benar memiliki program untuk mengembangkan kehormatan dan martabat bangsa ini. Nah, bangsa yang terhormat itu seperti apa? Bahwa bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki
derajat yang sama dengan bangsa lain. Di Indonesia, penjajahan yang telah membuat Indonesia tertindas cukup lama itu benar-benar menjadi latar belakang dibentuknya organisasi Budi Utomo, dengan harapan Indonesia tidak lagi menjadi bangsa yang ditindas oleh bangsa lain. Pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk segera bangkit menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat. Juga Budi Utomo menjadi organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional Indonesia. Seperti halnya disampaikan dalam pidatonya yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Dr. Sutomo, yaitu apa yang disampaikan oleh beliau? Kata beliau bahwa saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita. Itu yang disampaikan oleh Dr. Sutomo dalam pidatonya. Nah, anak-anak semuanya di seluruh tanah air, tanggal 20 Mei tahun 1948, pemerintah kita menetapkan hari kelahiran Budi Utomo itu dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yang sampai tahun ini pun tetap kita peringati tanggal 20 Mei itu sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Apa pentingnya kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, bagi para pelajar, bahwa kebangkitan nasional itu berarti bangkit dari keterpurukan dengan kesiapan kita untuk menyongsong masa depan. Kemudian juga bahwa kebangkitan nasional bisa dimaknai kita menguasai keterampilan yang diperlukan bagi masa depan, termasuk keterampilan di bidang informasi dan teknologi. Kemudian bahwa kebangkitan nasional itu berarti bangkitnya kesadaran bahwa kita harus berani berusaha. Jangan pasrah menerima segala sesuatu sebagai takdir yang tidak terelakkan. Semuanya harus tetap semangat untuk mengubah menjadi Indonesia yang lebih baik. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita akan simak beberapa tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan meraih kemerdekaan nasional. Tokoh yang pertama adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tokoh ini lahir pada tanggal 7 Januari 1852 di Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wafat pada tanggal 26 Mei tahun 1917, dimakamkan di Sleman, Yogyakarta. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini merupakan dokter pribumi, merupakan tokoh pergerakan nasional, dan memiliki cita-cita untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Jawa, yaitu dilakukan dengan memperluas pengetahuan, baik pengetahuan barat maupun pengetahuan kebudayaan Jawa. Nah, gagasan penting dari Wahidin dalam perjuangan pergerakan nasional adalah organisasi yang memiliki tujuan memajukan pendidikan dan meningkatkan martabat bangsa. Tokoh yang kedua ini ada Dr. Sutomo yang merupakan tokoh pergerakan nasional. Pernah menjadi dokter pemerintah untuk berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Beliau melanjutkan studi kedokteran di Belanda pada tahun 1919 sampai 1923. Nah, pada tahun 1924, Sutomo mendirikan Indonesia Study Club atau ISB, yang merupakan wadah bagi kaum pelajar Indonesia.
Tokoh yang kedua adalah Dr. Sutomo. Beliau merupakan tokoh pergerakan nasional. Pernah menjadi dokter pemerintah untuk berbagai daerah di Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera. Beliau melanjutkan studi kedokterannya di Belanda pada tahun 1919 sampai 1923. Pada tahun 1924, Sutomo mendirikan Indonesia Study Club yang merupakan wadah bagi kaum pelajar Indonesia dan berhasil mendirikan sekolah tenun, bank kredit, dan juga koperasi. Kemudian pada tahun 1931 ini, Indonesia Study Club ini berubah nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia. Lalu pada Desember 1935, karena adanya tekanan dari Belanda, Budi Utomo dan PBI digabungkan menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain Budi Utomo, beberapa kumpulan lain yang juga digabungkan ke dalam Parindra adalah Serikat Celebes, Serikat Sumatera, Serikat Ambon. Nah, Sutomo ini diangkat sebagai Ketua Partai Indonesia Raya atau Parindra. Bersama para pelajar Stovia, Sutomo dan rekan-rekannya inilah yang pada akhirnya mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908, yang merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Dan Sutomo diangkat menjadi ketuanya. Organisasi Budi Utomo ini dibentuk dengan tujuan untuk memajukan pengajaran dan kebudayaan. Tokoh yang ketiga adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo lahir pada tanggal 4 Maret 1886, menempuh pendidikan di Stovia. Beliau dinilai sebagai pribadi yang jujur, berpikir tajam, dan juga rajin. Dr. Cipto Mangunkusumo ini mengkritik pemerintahan Belanda melalui tulisannya di harian De Lokomotief dan Batavia's Nieuwsblad. Nah, anak-anak semuanya, pembelajaran kali ini telah usai. Ibu percaya bahwa kalian sudah memahami materi pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian, menjadi bekal untuk menjadi kalian lebih baik di hari-hari yang akan datang. Baiklah semuanya, mengakhiri pembelajaran saat ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga kalian menjadi anak yang cerdas, berguna bagi bangsa dan negara, dan tetap menjadi anak Indonesia yang bisa dibanggakan. Kita akan berjumpa kembali pada tayangan video pembelajaran yang berikutnya. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.